Januari Februarinya ini langsung ke multiply guys. Ya, jadi gue pengen sharing aja ke teman-teman di sini ya. Ini again ini eksklusif ya, cuma buat member only. Gue nggak bakalan share ini ke luar ya. Jadi bakalan ada recording ya buat teman-teman ya. Jadi langsung aja kita mulai. Sebelumnya ya, gue pengen be clear dulu ya tentang apa itu drawdown ya. Jadi buat teman-teman yang nggak ngerti istilah kata drawdown di finance, jadi drawdown itu penurunan guys, penurunan nilai account teman-teman ya. Misal lu pakai exchange apa Binance, lu pakai exchange toko kripto Indodax ya. Lu trading modal 100 juta, sisa 50 juta ya. Kita bilang ya bahasanya itu, oh gue kena drawdown 50 juta ya, kayak gitu ya. Jadi drawdown itu kerugian guys ya. Jadi kalau misalnya gue trading modal 100 juta, terus saya turun jadi 50 juta, atau enggak gue beli koin apa, gue beli koin A, terus saya 100 jutanya turun jadi sisa 50 juta, ya gue kena drawdown minus 50% atau kena drawdown 50 juta. Ya, jadi itu definisi drawdown ya. Nah, ini yang gue maksud ya. Jadi kalau lu punya modal 100 juta, terus ya sisa 80 juta, drawdown lu itu minus 20% ya. Jadi kalau di P&L ya, P&L itu profit and loss, duit lu itu dari 100 juta, ini minus nih, minus 20 juta, minus 20%. Ya, ini definisi dari drawdown. Nah, ini salah satu hal yang menurut gue harus ditanamkan ke otak teman-teman kalau pengen masuk ke financial market ya. Gue dari finance dari 2020 ya, dari saham. Awalnya ke saham, terus saya ke forex ya. Forex tuh gue cari duit dari prop firm, terus saya gue mulai masuk ke crypto market ya. Jadi ya gue bisa bilang hampir semua market gue udah cobain ya. Kita ngomongin tentang equity, US equity stocks gue udah cobain. Kita ngomongin let's say forex commodities udah ya, gold udah, silver udah ya, oil udah dan sebagainya, komoditas tuh udah semua ya. Saham tuh udah ya, IDX stocks sudah ya. Eh, US equity stocks juga udah ya. Terus saya yang keempat, sekarang masuk ke crypto market ya. Jadi gue udah cobain berbagai market, dan di semua financial market ini mindset yang kalian harus tanamin, yaitu apa? Drawdown itu suatu hal yang wajar, guys. Ya, jadi mau lu trader di apa saham, atau lu trader di crypto, lu main di forex, lu trading di MetaTrader, atau lu trading di commodities, lu trading gold dan sebagainya, itu wajar, guys. Kerugian itu suatu hal yang gak bisa lu hindarin dalam financial market apapun ya. Lu mau ya, let's say kita bicarain bisnis lah, bisnis itu juga pasti ada bulan-bulan merahnya sama kayak trading ya. Jadi lu nggak bisa full hijau terus, atau lu nggak bisa purely BEP terus ya. Jadi lu harus embrace ya, lu harus punya pola pemikiran, yaitu apa, oh kalau gua rugi di financial market itu wajar ya, tapi batas wajarnya itu sampai mana, kan itu kan pertanyaan. Jadi kalau gue kena drawdown 2%, 5% ya nggak apa-apa. Tapi kalau gue kena drawdown 70% terus gue bilang masih wajar, itu aneh. Ya. Tapi yang, again, baik lagi ke topik ya, menurut gue, drawdown itu suatu hal yang wajar dan nggak bisa dihindarin. Ya, wajib, ya lu mau masuk financial market, lu mau pakai barbell strategy, lu pakai all weather portfolio punya Ray Dalio dan sebagainya, itu tetap nggak bisa dihindarin sama sekali. Ya. Ray Dalio pun kena drawdown kok. Ya. Itu kan dia diversify ke 16 aset kelas. Ya, lu Google sekarang all weather portfolio ya. Gini guys, ini salah satu chart ya yang kalian bisa lihat, ini Bitcoin bull market drawdown ya. Jadi kalian bisa lihat ya, ini yang warna biru ya, ini tingkat drawdown ya. Ya, sebelah sini ini percentage drawdown ya. Jadi teman-teman bisa cek ya. Setiap kali ini dari 2023 awal ya, Bitcoin itu udah kena drawdown sekitar 30-an persen guys. Ini 30%, 30% dua kali. Terus saya 20%. Nah, ini juga kena ya. 10% ini lumayan banyak guys ya. Jadi yang teman-teman perlu pahamin, mungkin kalau lo main di IDX stocks ya di Indo, itu masih bisa. Kenapa? Karena ada yang namanya itu auto reject, ya kan? Auto reject bawah, auto reject ke atas dan sebagainya. Dijagain guys. Ya, tapi gue itu penganut free markets guys. Gue nggak suka kalau ada bandarnya tanda kutip yang ngatur kita gitu ya. Jadi gue lebih suka crypto markets dan sebagainya. Ya, kenapa? Karena free market guys. Ini altcoins ini bisa naik 1000% sehari tanpa ada yang nge-freeze. Ya, sedangkan kalau lu main di stocks di luar sana itu bisa di-freeze kayak gitu. Ya, tapi yang teman perlu pahamin, drawdown itu di crypto market itu sangat volatile. Kalau altcoins itu bisa naik 1000%, ya berarti dia juga bisa turun 90% dalam satu hari. Ya, yang teman-teman perlu pahamin mulai dari situ. Ya, jadi salah satu hal ya, mindset yang gue rasa teman-teman perlu tanamin di pikiran teman-teman itu, lu nggak bisa hindarin drawdown, tapi lu cuma bisa batasin drawdown. Ya, jadi kalau lu
kena drawdown 10% dan sebagainya, itu wajar. Di crypto market tuh wajar banget. Lu nggak bisa hindarin drawdown, tapi lu bisa batasin. Daripada lu kena drawdown minus 90, lu gimana caranya biar drawdown gue itu nggak sebesar itu. Karena tujuan pertamanya itu bukan jadi kaya, guys. Tujuan pertama itu survive, alias nggak jadi miskin, alias nggak kena margin call, baru kedua jadi kaya. Ya. Jadi yang pertama jangan jatuh miskin atau jangan kena drawdown 90%, ya. Baru keduanya let's make money gitu ya. Jadi yang perlu teman-teman tanemin itu yang pertama itu belajar buat membatasi drawdown. Dan drawdown dalam market, dalam portfolio teman-teman itu nggak bisa lu hindarin sama sekali. Ya, nggak bisa lu neglect gitu, itu nggak bisa. Ya. Nah, sekarang pertanyaan besar kayak gini. Ini by the way di slide belakang itu ada study case guys ya. Jadi gue ada kontak salah satu orang, salah satu member di sini yang udah lama. Terusnya gue tanyain ya, dia recover ya setelah itu. Cuma gue tanyain ke cerita dia ya. Jadi dia modal, kok gue nggak salah 400-an juta ya. Terusnya gue tanyain pertanyaan ini, cara gue screeningnya kayak gini dan sebagainya ya. Jadi pertama yang teman-teman perlu decide ya, apakah portfolio teman-teman itu kena unrealized drawdown atau kena realized drawdown? Ya, maksudnya kayak gimana? Jadi unrealized drawdown ya itu misal ya lu beli koin A ya, dia harganya 100 perak per koin, terusnya koin A ini turun ya jadi 80 perak per koin ya, ini lu belum jual sama sekali dan sebagainya ya, ini lu kena drawdown minus 20%, unrealized drawdown 20% ya. Terusnya kalau lu trading futures ya, terusnya kena floating PNL ya, floating loss position ya, itu artinya lu kena unrealized drawdown. Tapi kalau udah realize ya, misal di sini nih, ini ENA nih ya, N9 ini position PNL 5.300 USDT. Artinya apa? Ini udah kena guys. Ini duit lu tuh udah berkurang ya. Tapi kalau yang unrealized itu masih floating ya. Ini salah satu konsep yang lu harus pahamin sih ya. Karena baik banget orang-orang yang sering pakai bahasa gua kena drawdown dan sebagainya, tapi mereka nggak ngerti unrealized sama realized drawdown gitu ya. Nah, gua rasa ini teman-teman pernah ngeliat ya tabel ini. Cuma nggak pernah dipahamin, bener-bener pahamin ya. Jadi gini, ini gue sering bilang ya, kalau portfolio lu kena drawdown minus 50%, which is yang sebelah sini nih, ya, ini modalnya 100.000 ya, kena drawdown minus 50%, lu butuh gain back 100%. Jadi diskrepansinya, ya, itu plus 50% guys, ya, semakin kemudian semakin dalam. Jadi yang lu perlu pahamin, jangan sampai, ini fair value-nya guys, ya, orange ini fair value-nya, merah ini udah gawat, ya. Jadi jangan sampai lu kena drawdown lebih parah daripada 20%, karena itu udah worse banget kalau udah kayak gitu. Kenapa? Karena buat lu gain back drawdown 20%, portfolio lu minus 20%, itu cuma butuh 25% ya. Ya, gapnya itu 5% doang, guys. Tapi kalau udah portfolio lu kena drawdown 50%, nah ini udah 1 banding 1 ya gapnya. Terusnya kalau udah drawdown berapa, 55%, ya ini gapnya udah 1 banding 1 ke atasan ya. Terusnya apalagi kalau lu kena drawdown 90%, nah ini gawat banget, guys. Lu buat gain back ke atas butuh berapa ratus persen gitu ya. Jadi yang lu perlu pahamin, lu nggak bisa hindarin drawdown, lu cuma bisa ngejagain ya, ngejagain kayak gimana nanti gue kasih tipsnya buat teman-teman yang ada join sini ya. Nah, ini konsep yang semua orang sering bahas ya, ini udah populer lah, gue rasa teman-teman udah tahu ya. Jadi kalau lu punya modal 100 juta terus saya turun 50% kayak yang gue jelasin tadi, buat gain BEP back ke atas ya, ini gamma ya, itu lu harus dapat return 100% ya, alias altcoins nih. Misal lu trading altcoins dia drawdown 50%, terus lu analisa koin ini tuh bisa naik 50%, lu pikir lu BEP pas lu analisa dia bisa naik ke 50%? Enggak ya, lu masih butuh gain back ke atas 50% lagi kayak gitu ya. Itu konsep yang gua rasa teman-teman bisa pahami. Nah, sekarang kan pertanyaannya gimana kalau teman-teman yang kena drawdown, let's say gua loss besar sekali ya. Dari percentage sebelah sini ya, gua udah loss misal 50%, 60% dari portfolio. Apa yang gua harus lakuin gitu ya. Nah, kayak tadi gua awalnya bilang ya, jadi ada anonymous case ya. Ini altcoins-nya mungkin lo tahu ya. Tapi jadi ada trader crypto, ini membernya gue nggak kasih tahu ya orangnya ya, tapi ini real case guys ya, ini orang beneran ya. Jadi ada trader crypto ini modal awalnya 442 jutaan sekitar segitu ya, gue buletin sih sudah ya. Terus ini invest crypto sejak 2024 awal ya. 442 jutanya itu jadi 1 miliaran lebih ya dalam 2 bulan ya. Jadi gue lupa ya bulan Februari atau Maret gitu ya, itu double ya, dari 442 jadi 1 M lebih ya. Terus saya masuk ke satu altcoins ya, 1 M sisa 80 juta ya. Gimana cara recovernya buat trader ini ya?
Jadi pertama yang teman-teman bisa lakuin itu identify the mistakes guys ya. Kita identifikasi mistakesnya. Pertama ya kita baca dulu di sini ya. Jadi all in guys kata kunci ya. Dia pas itu sih nggak bilangnya all in ya. Ke gue dia nggak bilangin gue all in dan sebagainya. Tapi dia cuma masuk satu koin tanpa masuk dan punya allocation ke Bitcoin sama sekali. Ya, jadi dia concentrated, ya, tapi dia nggak all in, ya. Jadi gua rasa salah satu tiga, ya, salah tiga dari mistakes dia itu risk profile yang terlalu tinggi, guys. Ya, apakah nggak apa-apa ngambil risk profile yang tinggi nggak apa-apa, ya. Lu ngambil portfolio yang terlalu risky juga nggak apa-apa, bener kan? Tapi concernnya gini, guys. Kalau lu ngambil resiko yang terlalu besar, itu akan berbanding lurus dengan rewardnya ya. Jadi kalau pengen reward yang besar, risk itu dengan sendirinya akan naik. Ya, habis ini gue jelasin dengan gue coret-coret di iPad ya. Jadi lu wajar aja kena drawdown besar ya, karena lu concentratednya all in ya. Terusnya yang ketiga ya itu pengen cepet kaya tanpa ada pertimbangan drawdown. Jadi lu udah terbutakan ya. Jadi kalau lu identify mistake si orang A ini ya, ya ini tiga mistakesnya. Nah nanti di belakang ini gue bakal coret-coret ya gimana caranya lu bisa recover ya buat yang loss ya. Nah ini baik lagi nih chartnya yang teman-teman perlu pahamin ya. Lu kena drawdown minus 30% di sini dua kali itu wajar ya di crypto market itu wajar. Jadi kalau lu punya 100 juta ya ini lu kena drawdown minus 30% actually sebuah hal yang wajar-wajar aja sih gitu ya. Nah, gua rasa salah satu problem di sini kalau teman-teman recovery-nya terlalu cepat, lu akan greedy. Ya, maksudnya kayak gimana? Jadi kalau misal lu dari 100 juta ini, terus ya turun jadi sisa 50 juta, besokannya jadi 100 juta lagi, lu akan mengulangi kesalahan yang sama terus. Kenapa? Karena lu greedy ujung-ujungnya. Kenapa? Karena lu nggak belajar sesuatu, ya. Jadi goal dari portfolio lu recover, itu bukan cuma sekedar recover duitnya balik. Karena gini, kalau lu pengen duitnya balik, lu tinggal ya lu nggak usah sentuh financial market, ya lu kerja aja kayak biasa, lu tabungin, duitnya lu balik ujung-ujungnya, ya. Tapi kan sini kita orang finance kan, kita pengen belajar, kita pengen eventually nge-grow capital kita. Jadi menurut gue pribadi itu belajar dari kesalahan, itu juga salah satu faktor ya kenapa lu harus recover. Jadi recovery itu nggak cuma modal gue 100 juta, 100 juta turun ya jadi 50 juta, terus gain back BP ke atas lagi 100 juta, lu bilang yes gitu tapi lu nggak belajar sesuatu nah itu fatal ya karena lu bakal ngulangin lagi kesalahan yang sama gitu ya. Nah tapi apakah possible ya buat teman-teman yang namanya itu dari zero to hero ya di crypto market ya, jadi ada beberapa case guys ya. Baik banget orang yang hidupnya itu dibangkitkan dari market crypto ya, lu cek success storiesnya dan sebagainya di luar sana baik banget ya tentang success stories orang yang berhasil zero to hero ya dari crypto market. Bahkan GCR itu dari $1.000 ke jutaan dolar guys, atau ratusan juta if I'm not wrong ya. Nah, tapi di saat jadi ini gue bilangnya zero sum guys ya. Ini kita balik lagi ke topik zero karena emang zero sum guys. Crypto market emang purely zero sum ya. Kalau lu trader ini purely zero sum, lu tujuannya kan ngerampok duit, lu bukan pengen bikin sesuatu kan dalam market crypto kan, lu bukan pengen majuin blockchain, lu pengen bikin teknologi blockchain yang transaksi lebih cepat ya. Kita kan orang-orang sini pengennya apa? Kita pengennya itu ya cari duit tanda kutip ngerampok duit sebaik-baiknya dari market crypto kan. Jadi baik banget orang yang gain, baik banget juga orang yang hancur hidupnya ya. Ini zero guys ya. Jadi kalau netralin ini ujungnya nol hasilnya. Nah, jadi salah satu yang perlu lu pahamin ya setelah habis ini gue bakal coret-coret tapi ada beberapa rules yang kalian harus pahamin itu jangan ngelakuin yang namanya itu revenge trading ya. Ini buat lu yang trading futures ya, ini sedikit tips saja. Kenapa? Karena di saat lu revenge trading gini guys, hedge fund yang besar itu analis sama tradernya dipisah. Kenapa mereka dipisah? Karena mereka tahu trader itu jagonya execution ya, analis itu bisanya analisa. Ya, mereka itu dengan sengaja nggak pisah ya analis sama tradernya. Kenapa? Karena kalau jadiin satu, terbutakan guys. Ya, misal ngeklik tombol itu udah ratusan M itu terbutakan. Itu harus dipisah. Ya, jadi antara analis sama trader itu harus dipisah. Makanya susah sekali untuk hedge fund itu ngelakuin revenge trading. Kenapa? Karena udah dipisah guys dari awal. Ya itu bukan trader yang analis terusnya langsung dieksekusi, enggak. Ya trader itu mental, ya analis itu lebih ke disiplin. Ya karena kalau lu kalau kita perhatiin justru ya kalau
ya misal lu mungkin ya yang nonton di sini, member-member yang nonton sini, misal lu trading ya, once misal lu di demo account dan sebagainya itu profit, tapi once lu switch ke real account itu loss. Kenapa? Karena ada unsur capitalnya guys. Itu emotions lu tuh naik turun ya. Jadi aturan pertama itu jangan revenge trading ya. Karena yang perlu kalian pahamin ya, impulsive candles dan sebagainya itu akan selalu muncul guys ya. Misalnya tiba-tiba muncul candle hijau panjang ya, terus saya atau nggak marketnya ngedown terus lu pengen langsung short atau lu pengen langsung apa, itu nggak wise guys. Jadi solusinya itu jangan revenge trading. Dan gimana caranya biar nggak revenge trading? Biasain pakai limit order ya. Ini kayaknya nggak ada slide saya, tapi kalian harus biasain pakai limit order atau stop order. Jadi jangan market order ya. Kalau nggak kejemput gimana? So ya udah. Tapi at least kan lu analisa dulu chartnya. Jadi lu harus ngelakuin yang namanya itu good practice. Lu nggak bisa ngelakuin itu, oh gue pengen, kita namanya, gue pengen sekarang trading gitu. Gue langsung market buy ya. Atau enggak long short dan sebagainya. Gue market long, market short dan sebagainya. Itu nggak wise. Jadi lu harus limit order ya. Yang penting lu ngelakuin good practice. Jadi lu dapat uangnya itu dari practice yang baik, bukan dari practice yang buruk. Ya kalau lu dapat uang dari all in, terus ya ada satu kali lu kepentok all innya jatuh, lu habis semuanya gitu. Ya, yang lu perlu pahamin dari situ. Nah, yang lu perlu pahamin di sini ya, lu harus terima sih. Kita tuh harus terima ya guys. Kalau lu portfolio kena drawdown, jadi ini tips kedua ya. Kalau lu portfolio kena drawdown, ya, portfolio lu tuh nggak bisa balik lagi guys ya. Itu lu harus perjuangin sesuatu ya. Jadi waktunya buat lu go straight forward ya. Lu nggak bisa terus-terusan mikirin gue kena drawdown, gue lost, gue lost, gue lost. Lu harus move on ya. Jadi kalau lu kena drawdown atau nggak lu lost trading misal 10 juta, 100 juta dan sebagainya, ya itu hal yang normal di financial market gitu. Jadi lu nggak bisa sampai terkubur sama perasaan, oh gue itu pengen recover ini, lu nggak bisa kayak gitu ya. Jadi lu harus belajar buat move on ya. Dan gini guys, ini ada analogi guys dalam satu ya. Jadi mungkin kan juga sering dengar ya. Jadi kalau misal lu ngelakuin blunder move ya, misal koin lu dimakan dan sebagainya, what's the best move gitu. Nextnya kan apa? Apa yang bisa gue lakuin selanjutnya? Itu kan, ya catur kan. Sama lah kayak misal finance lah. Ya misal sama, misal lu baru rugi trading 100 juta. Terusnya bukannya lu belajar buat recover dan sebagainya, lu all in lagi 100 juta. Itu kan udah lu blunder lagi gitu kan. Yang lu perlu pahamin kayak gitu. Lu harus lu harus cari ya the best move setelah itu apa. Lu nggak bisa cuma setelah lu blunder, terus lu terpancing by emotionsnya. Ya, abis ini gue bakalan ceritain tentang case yang tadi ya, kayak gimana cara recovernya. Ya, tapi lu nggak cuma bisa, oh gue pengen revenge trade biar uangnya cepet balik, itu bad practice. Ya. Nah, yang kedua ya, jadi gue udah sering bilang ya, ini bahkan tadi ya, kita mungkin cepet aja ya, jadi gue bisa masuk ke dalam coret-coretnya ya. Jadi teman-teman itu nggak bisa pakai emotions. Kenapa? Karena the human brain ya itu not designed for trading guys. Ya, financial market itu bukan didesain buat orang-orang kayak kita. Ya, jadi yang perlu kalian pahamin itu ya. Jadi jangan pakai emosi dalam trading. Gimana caranya risknya harus terjaga guys. Ya, setelah kalian trading ya. Nah, sama yang tiga ya. Ini gue sering banget bilang ya. Kalau misalnya trader, by the way kita ada spreadsheetnya kemarin baru ada yang revisiin. Tapi gue awalnya kalau misalnya lu bicarain dari proprietary trading firm, itu kita dipaksa guys. Ya, gue dipaksa tuh di prop firm. Ya, itu basically lu dapat funding kan. Lu dapat funding, lu dipaksa buat ngejaga resikonya ya. Jadi risk per trade itu tuh nggak boleh dari sekian. Kalau dari sekian kita bakalan flag account lu, kita bakalan interview lu, terusnya kita bakalan freeze temporary creditnya. Itu ada guys di pro firm ya. Gue dulu trader di proprietary trading firm ya, beberapa. Aum gue hampir bahkan seven figures ya kalau gue nggak salah ya. Jadi yang perlu teman-teman pahamin itu ya. Jadi anggap uang yang kalian tradingin itu bukan uang kalian, itu uang orang gitu. Karena kalau uang orang lu pasti lebih sungkan buat tradingin all in. Terusnya uang yang lu cari dalam financial market itu hard earned money lu loh. Jangan salah, lu bukan cuma gini guys, gue kurang setuju ya kalau orang bilang oh tinggal ngeklik langsung untung. Itu kan ada kan di luar sana yang bilang kayak gitu. Misal orang luar dan sebagainya trading itu cuma ngeklik-klik. Nggak juga loh guys, lu harus latihan mental kan kayak gitu. Ya mental lu harus kuat ya. Di saat udah mau kena stop out, ya lu biarin kena stop out dan sebagainya ya. Nah,
Ya, masuk ya ke poin gue yang ini ya. Jadi ketika waktunya it's time to stop out, ya it's time to cut your losses, ya itu waktu buat lu cut loss ya. Jadi lu harus ngikutin trading plan lu. Ya ini buat yang trading futures dan sebagainya dari awal ya. Nah, jadi langsung aja ya, gue bakalan lanjut masuk ke ini, gue bakalan coret-coret ya. Jadi gue udah siapin beberapa list ya gimana caranya lu bisa recover ya. Ini gue bakalan masuk ke pain ya bentar ya. Oke. Hmm, kayak ini ya. Oke. Jadi yang teman-teman perlu pahamin, gue tulis ulang ya, kabar gue cari dulu ya, studi case tadi ya. Dia punya 400 berapa juta dan sebagainya. Gue bakalan ini kan, ya, bentar ya. Oke. Oke, ini si orang A ya kita sebutnya ya, atau kita kasih nama guys. Atau kita sebut aja namanya. Oke. Nah, gini ya. Oke, kelihatan ya. Sabar gue slide ke sini. Nah, oke, ini ya, gue udah baca tuh ya. Ini di HP gue ya. Jadi modal yang 442 juta ya, terusnya jadi 1 M, 1 miliar ya, terusnya kebanting ke belakang ya, jadi 80 juta ya. Jadi ini satu, ini dua, di sini ini ketiga ya, ini ceritanya si A ya. Jadi dia berhasil merubah dari 442 jadi 1 M-an ya, terusnya kena drawdown ini berapa persen ya, 90%-an ya, jadi 80 juta. Oke, nah sekarang kalau tanya gimana caranya recover dari ini, ya. Nah pertama, ini kan berarti dia masih pegang ya. Gue nggak tanya sih dia masih pegang atau enggak ya altcoin sih. Tapi kita anggap dia masih pegang ya. Ini koinnya A, contohnya, ya, pakai dolar depannya. Nah, gue rasa salah satu hal yang lu perlu perhatiin, ya, bentar. Oke. Nah, salah satu hal yang lu perlu perhatiin itu, sorry, ada dua ya. Jadi dari technical perspektifnya, sama dari fundamental perspektifnya. Oke, jadi ada dua. Nah, apakah koin A ini, jadi gue buatin nih ya rules-nya ya. Lu bisa catat nih ya. Oke. Nah, jadi dalam dunia trading itu ada yang namanya technical coding guys ya. Jadi ada bullish sama ada bearish ya. Jadi kita singkat aja coding ya. Jadi kalau lu tahu ini by the way ada di model ya. Jadi lu bisa cek ya. Jadi ada yang namanya higher high ya, ada higher low dan sebagainya. Ini 2 kali, ini juga 2 kali ya. Sedangkan kalau ininya ini 2 kali lower low, 2 kali lower high ya. Yang lu perlu pahamin dari situ. Nah, kalau ini kan bullish kan. Nah, ini kan bearish kan, yang sebelah sini kan. Nah, jadi yang lu perlu cek pertama itu di situ. Ini time frame-nya berapa D1 ya. Jadi this case ya, contoh ya, kita buka chart nanti lah, gue buka chart ya. Tapi ini satu nih ya. Jadi lu cek technical codingnya kayak gimana ya. Terus lu cek strong market zone-nya. Ini buat decision cut loss atau enggak guys ya. Apakah dia lagi ada di support atau lagi ada di resistance ya. Ya kalau di support artinya apa? Ya, artinya abu-abu guys ya. Tapi kalau dalam resistance it's time to sell. Jadi kalau dalam resistance sebelah sini, marketnya kan lagi dalam zona yang cukup potentially bounce kan ya. Either dia breakout atau enggak. Ya, breakout atau reject. Tapi it's not worth taking. Jadi kalau lagi ada dalam area resistance, ya lu bisa lah taruh ke sini. Ya. Terusnya kita salah satu considerationnya itu indicators guys ya. Jadi technical indicators ya. Oscillator ya.
alias stochastic ya bisa ya. Overbought atau oversold ya. Nah, either two of this ya. Jadi nih ya, kurang lebih kalau lu map semua ya, jadi ada tiga guys faktornya ya. Jadi nah, kayak gini ya. Yang pertama itu di sini ya, trend codingnya kayak gimana ya, marketnya kayak gimana, terusnya market zones-nya dia lagi ada di area support atau resistance, terusnya by technical indicatorsnya, oscillatornya ya dia ada di overbought atau oversold ya, lu perlu cek itu. Terusnya by fundamental, nah ini orang sering keliru guys ya, kalau gue bicarain kayak cek project fee-nya ya, project fee itu sekarang udah nggak ngaruh guys. Yang ngaruh itu apa? Yang ngaruh itu ketika fee-nya ini dipakai buat sesuatu atau enggak ya. Jadi kalau percuma nih project fee-nya 100 juta dolar ya, tapi marginnya kecil banget. Terusnya mereka nggak pakai buat expand globally gitu. Mereka nggak pakai buat ngedevelop project yang justru ownernya malah narik-narikin duit. Nah itu nggak guna. Jadi lo harus cek by ownernya dulu atau dev-nya dulu. Ya, what's the dev doing? Apakah dev is holding or no? Ya, ya. Jadi apakah dia udah jual tokennya? Apakah bla 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 dan sebagainya. Terus yang kedua itu apakah ada visi atau enggak? Ya, venture capital ya. Ini lo bisa cek di CryptoRank ya. CryptoRank nama websitenya ya. Oke. Terusnya lu bisa cek juga by fee-nya. Ini di DeFi lama, revenue generated ya. Nah, apakah drop or no ya? Jadi di website DeFi lama ya. Nah, udah lu mainin kayak gini ya. Jadi kurang lebih framework pemikirannya ya, framework recovery-nya itu kayak gini guys. Ya, kita bagi kedua buat gua nge-recap ada by technical sama by fundamental. Nah, kita kasih skor guys sekarang. Nah, kalau dia bullish di sini kita kasih satu. Kalau ini kita bearish kita kasih min satu sama resistance itu berarti berapa? Ya ini it's time to sell ini cenderung netral ya. Tapi ini either satu atau min satu. Ya sebelah sini satu atau min satu. Terus ya ownernya ini apa? Kalau masih holding satu, kalau sold min satu ya. Terus ya venture capital ya. Apakah ada venture capital atau enggak? Kalau ada VC itu baik atau enggak? Enggak guys, cobain ya. Jadi VC itu punya average price di bawah banget. Itu enggak worth it buat lo tahan ya. Jadi kalau ada VC, if ada VC min satu ya. If no VC plus satu. Ya, karena lu cek deh token-token lama deh, kayak STRK dan sebagainya itu jelek sekali guys ya. Dan fee-nya spiking or no, ya kan? New all time high, token lock bisa ya, total lock ya. Nah ini past 3 months guys. Nah lu tinggal cek by ini. Nah ini decisionnya apa kalau harus cut loss atau enggak dari ini guys, sesimpel itu ya. Jadi apakah setelah ngikutin framework ini ya, gue bisa 100% yakin kalau ini koinnya nggak bagus? Atau nggak bakal naik lagi nggak juga ya, cuma ini udah menutup kayak 80 to 90% ya guys yang kalian perlu pahamin itu ya. Jadi kalau marketnya by trend codingnya udah jelek ya lu nggak usah hold lagi gitu, ngapain lu hold. Terusnya zonesnya ya, misal oh ini udah bearish nih ya, gue jualnya di mana ya, lu jangan langsung jual ya, lu tunggu dia ada di area resistance, karena market itu kan dynamic kan guys, dia kadang flowing atas flowing bawah kan. Nah lu jangan jual di sini, tapi lu tunggu dia hit ke area resistance-nya, ke area sininya, baru lu sell di sini kan. Ya sellnya pakai stop order atau limit order aja ya. Jadi jangan lu market gitu. Jadi lu set pending order langsung ya. Terus saya kalau buy oscillatornya kan di bawah sini kan ada oscillator ya. Nah kalau udah kayak gini guys, ini stokastik ya. Udah kayak gini ya udah lu sell lah di sini. Nah kayak gini guys. Ya, it's time for you to sell karena ini udah di area zona yang overbought banget gitu ya. Itu yang perlu kalian pahamin. Terus ya by ownernya ya. Apakah developernya itu masih holding atau enggak? Ini waktunya buat lu cut loss. Kalau kalau dia udah nge-sell ya lu juga harus itu kan sell karena devnya nggak ada tujuan lagi guys. Ya. Terusnya kalau ada VC, ya ini sesuai nih sama ini ya. Terusnya
revenue generatednya apakah spiking ya in the past 3 months, kalau nggak ada ya udah lu jual gitu ya. Jadi decision sell atau enggaknya dari situ ya. Jadi misal si A ini ya dia punya duit dari saham turun ke 80 juta ya. Apakah gue harus jual koin A ini atau gue hold? Kan pertanyaannya itu dulu kan. Ya ini formulanya ya, karena setiap orang kan punya coins yang beda-beda kan. Jadi lu bisa punya altcoins apa dan sebagainya. Jadi gua simply kasih framework ya. Nah, seandainya ya ini nggak lu sell, berarti apa yang lu lakuin ya? Karena gini guys, it's very easy to find bad coins, but it's very hard to find good coins ya. Buat lu ngedetect bullshit itu gampang ya, karena baik banget bullshit di market crypto tuh baik banget. Tapi buat lu ngedetect coin yang bagus itu susah guys. Ya, yang perlu kalian pahamin dari situ. Jadi misal nih di sini ya, misal kita bilang decisionnya si A ini nge-sell. Ya gimana cara recovernya ya setelah itu. Nah jawabannya kita bakalan allocated wisely guys ya. Jadi kita bakalan gue bikin ini pie chartnya sebelah sini. Nah 80 jutanya ini kita pakai namanya barbell guys. Portfolio ya. Nah kita bukan pengen balikin dia ke saham loh guys. Kita pengen balikin ke modal awal ya. Ke 442 juta guys. Jadi nah 80 jadi 442 ya ini sekitar berapa X ya? Kalau gue hitung 5X kurang lebih ya. 5,5 lah, 5,5 ya. Jadi kalau udah di atas ya kita bilang 2 sampai 3X ini udah unrealistic guys. Cuma gimana cara lo allocate-nya? Kita allocate pelan-pelan ya. Jadi largest holding kalian tetap harus either di Bitcoin ya. Karena kita harus again guys ya, ingat ya rules-nya ya. Kita harus ngelakuin yang namanya good practice guys. Recovery itu nggak boleh cepet. Kalau recover cepet, ya lu nggak bakalan belajar kesalahannya, lu bakalan jatuh ke lubang yang sama lagi. Jadi ya either ya minimum di 50% ya atau 30% ya. Ini di BTC ya. Sisanya di alt ya kita mainin. Nah, alt itu kayak gimana? Gimana cara recovernya? Ya. Nah, sini ya. Jadi lu pakai framework yang sebelah sini buat cari shitcoins, terus lu jangan masuk ke shitcoins ya, gitu ya. Jadi sebelum lu masuk ke koin apapun, ya, lu jangan belajar screening pakai formulate yang sini sini dulu ya, yang gua kotakin sini dulu ya. Nah, alt itu kayak gimana ini per hari ini ya, gue bicarain per hari ini ya. Jadi sekarang kalian tuh bisa recover lewat Ethereum ecosystem. Jadi kita lihat karena alt season kan ada phase ya kan, jadi ini one time pump ke atas ini buat nge-recover portfolio lo ya. Ethereum ecosystem kayak yang gua lu bisa cek ke altcoins trader ya, itu ada banyak kan, jadi lu either bisa masukin ke koin-koin kecilnya atau lu ngedigen aja ya. Jadi kalau lu anggap ini setengahnya, ini 40 juta, ya ini 40 juta buat tradingin ya. Berarti kan ini yang harus lu tahanin biar ke atas sini gitu kan. Ini tujuannya kan buat ngebarbel. Jadi pas 40 juta yang ini kena drawdown, yang sini drawdown parah. Karena kan altcoins once retrace kan lumayan dalam kan, bisa 10 sampai 20%. Ya, ini tuh nahan yang sebelah sini. Ini nahan portfolio kalian, barbel. Nah, seandainya lo pengen taruh 30% atau sebaiknya kayak gimana? Ini tuh tujuannya lo harus cari yang negatively correlate, guys. Jadi koinnya itu nggak boleh sama-sama volatile, satu arah, ya. Ini contoh koinnya apa? Contohnya itu lo bisa cari misal exchange token ya, CHEX token. Ya, jadi misal kita ngomong BNB. Ini bandingannya nggak gitu parah, guys. Ya, kita ngomong BGB. Ya, atau stable juga nggak apa-apa. Stable seterusnya di stake. Ya, gitu itu bisa ya. Jadi yang lo perlu pahamin kayak gitu. Nah ini sisanya ya ini kan 40 juta ya, lu mainin di Ethereum ecosystem ya di sebelah sini. Nah ya, jadi Ethereum ecosystem sekarang kayak gimana, kita in and out guys mainnya, lu harus selalu compare ya. Jadi Ethereum, sorry, nah Ethereum ini di compare sama apa gitu, terusnya Ethereum compared to apa gitu. Jadi lu main dalam satu ekosistem fullnya, terusnya lu pelan-pelan pindahin ke sini. Tapi yang perlu kalian pahamin, 40 juta ini kan bakalan nge-grow kan. Jadi anggap deh lu all in ke satu koin ya. Ini nah ya. Lu masukin ke satu koin di sini Ethereum yang 40 juta ini, Ethereum ini bakalan grow ya. Let's say Ethereum berhasil berapa X gitu ya. Ethereum berhasil 2X dan sebagainya. Once ini 2X ya, let's say 40 juta ini jadi 80-an or something ya.
Ini profit yang lu ambil, ya. Terusnya lu campurin ke ekosistem ya. Nah, ada konsep guys, namanya itu lu cut loss cari koin lebih dalam turunnya. Tapi ini again ini very risky ya. Jadi misal lu kena portfolio drawdown, ini koin nih. B. Ya. Ini by the way real guys ya. Gue pernah praktekin cuma emang susah aja ya. Jadi misal ada koin dihargai 100 perak. Ya lu kena drawdown, koinnya turun jadi 50 perak. Nah, apa yang lu lakuin? Lu cut loss ini jadi 100 juta kan. Ini jadi 50 juta. Ini caranya guys sebenarnya. Nah, gimana caranya? Misal koin C ini ya sama-sama 100 perak, tapi ini turunnya ke 30 perak. Ya, ini minus 70%. Nah, lu cut loss-nya ke bawah sini. Jadi 50 juta lu lempar ke sini. Ngerti gak? Jadi, once 30 juta ini recover ke atas, ya, atau dia nggak butuh recover fully ke atas, so dia cuma butuh maksimal mungkin ke sini. Ya, karena again, itu drawdown gain back teori kan. Jadi, kalau ini gain back ke atas, ini butuh 100%. Ya, tapi kalau gain back ke atas ini butuh butuh berapa gitu. Jadi ini nggak butuh sampai 100. Ya. Jadi kalian cut loss satu koin terus dipindahin ke yang dropnya lebih parah. Ya, itu salah satu konsep yang perlu kalian pahamin ya. Jadi cara main itu kalau gue simpulin ya, lu bisa mulai terapin ini sih ya. Jadi kalau kena cut loss ya, kalau lu kena drawdown yang parah, mulai dipakein sistem ini. Jadi step one itu lu filter dulu pakai framework ini yang kita udah jelasin lama ya. Terus yang kedua mulai dimasukin barbell ya masukin Bitcoin 30 sampai 50% sisanya di tradingin ya di tradingin ini kayak gimana by ekosistem mainnya ya kita mainin di ekosistem Ethereum kita mainin di ekosistem sebagainya ya terusnya salah satu hal yang lu bisa lakuin misal si B ini ya ini ada koin B ini ada koin C sebelah sini ya modal lu 100 juta turun jadi 50 lu ketemu koin yang lebih bagus tapi nggak sampah ya koinnya nggak boleh sampah koin yang bagus ya masukin ke C ya masukin ke koin yang jatuhnya lebih dalam once dia rebound ya lu bisa mainin ya atau ini again salah satu metode yang kalian bisa pakai di saat market crash ya misal lu ada berapa holding lu ada koin A ada koin B ada koin C ya terus ya misal ini masing-masing lu taruh 10 juta terus ini metode yang kalian bisa pakai buat scalp cepet-cepetan ya 10 juta masing-masing ya marketnya turun ya ini sisa 5 sorry ini ekstrim banget gue ngasih case ya misal ini minus 10 ya ini minus 5 ya misalnya ini minus 1 ya apa yang lu bisa lakuin ya lu lempar ya lu cut yang minusnya paling kecil lu pindahin ke yang minusnya paling besar guys ya again tapi ini disclaimer ya message itu lu harus percaya sama koin ya tapi ini case yang bisa kalian pakai ya maksudnya kayak gimana karena ini minusnya only buy one guys ya ini duit di sini tuh capitalnya masih banyak ini masih bisa dilemparin ke yang minusnya paling dalam ya sedangkan ya contoh ya misal ya gue sekarang ya misal hype sama pur lu cek ini kedua kan koinnya correlated dan menurut gue pribadi tesis gue pribadi ini bagus jadi apa yang gue lakuin nih kalau hype yang minus 5 terusnya purnya kan bakal lebih dalam ya karena kan ini meme coin ya minus 10 hype-nya ini gue bakalan cut sebagian ya pindahin ke pur ya ini strategi yang kalian bisa pakein sih sebenarnya ya jadi dua guys strateginya ya either lu mainin di sini ya cut loss terusnya pindahin ke koin yang lebih dalam turunnya itu pertama atau yang kedua lu bisa ya ini short term ya guys ya jadi pas marketnya crash lu cut yang koin yang gak gitu dalam turunnya ya misal yang ini minusnya cuma 1% lu cut ke yang 10 ya terusnya pas market recover lu untung ujung-ujungnya pas untung kayak gimana lu rebalance jadi harus selalu di rebalance ya portfolio lu ya kayak gitu ya jadi gua rasa semoga clear ya buat teman-teman ini semua framework ya dan nah sini ya lu bisa akses ini ya di recordingnya ya di website recording secara gratis buat member only ya. Jadi ya gua rasa itu aja ya buat webinar kita kali ini ya. Mungkin gua bakalan ambil satu pertanyaan ya. Coba tolong dibuka dong chatnya. Gimana guys? Oke, gua stop ya. Oke, gimana guys? PC tadi apa? Venture capital ya tadi ya. Ya ini Kinder Joy belum. Ini guys ya. Gitu ya. Gimana guys? Mau sering-sering kita buatin webinar
buat member only atau gimana? Ya, jadi yang perlu kalian pahamin itu ya. Jadi cara recover tuh kayak gitu. Itu udah framework ya guys dari awal sampai akhir. Ya, oke. Ya kalau clear ya, ini teman-teman pada satisfied ya. Semoga teman-teman belajar sesuatu dari webinar ini. Recordingnya akan kita upload segera. Jadi buat teman-teman yang udah nonton sampai habis, thank you banget yang udah join sampai sekarang. Semoga waktu kalian gue bermanfaat ya buat teman-teman ya. Sampai jumpa di webinar berikutnya yang member only atau yang public ya. Jadi buat yang masih gak clear itu dari awal kita udah share ya. Sampai jumpa di live berikutnya. Bye guys. Thank you yang udah join guys.